Ya, aplikasi perkakas pengolah laporan atau yang dalam kita kenal sehari-hari di sini adalah aplikasi perkakas pengolah dokumen. Ya, pada umumnya kita mengenal ada Microsoft Word dan juga Google Docs, dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Walaupun untuk aplikasi perkakas pengolah laporan itu ada banyak jenisnya, ada seperti namanya LibreOffice Writer, ada namanya juga di sini adalah WPS Office Dokumen, dan juga masih banyak lainnya lagi. Tapi yang paling umum kita gunakan itu adalah Microsoft Word, yang dimana ini adalah versi pengeluaran daripada Microsoft Office, dan juga ini adalah dari Google Dokumen. Oke, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaannya di HP. Ya, karena untuk versi HP atau versi mobile ini siapapun bisa mengakses dan siapapun bisa menginstalnya di HP. Karena menginstal di HP itu jauh lebih mudah daripada kita menginstal secara manual. Oke, jika kita tidak memiliki namanya Microsoft Word ataupun Google Docs, Google Dokumen, ini kita bisa mendownloadnya di Google Play Store. Oke, kita cari di sini Play Store. Untuk ukurannya di sini bervariatif. Kita bisa cek dulu misalnya di sini. Kita mulai dari Microsoft Word. Oke. Ini dia untuk Microsoft Word sudah terinstall di sini. Bisa dicek juga, dan ini compatible untuk seluruh perangkat Android dan juga iOS. Jadi seperti itu. Nah, untuk namanya Google Docs juga ada di sini, Google Docs. Ini juga sama, compatible untuk hampir seluruh HP berbasis Android maupun juga iOS. Selama dia itu adalah smartphone, ya insya Allah ini bisa diakses dan diinstal oleh siapapun. Ukurannya besar, oke, dibandingkan dengan sebuah game ya. Kita ambil saja game yang pada umumnya ini dengan memiliki ukuran seperti ini. Ya, kalau kita bandingkan sebuah game saja memiliki ukuran hampir 55 GB. Kita bandingkan dengan namanya Microsoft, mulai dari Google Dokumen saja dulu. Oke, kita cek dari Google Dokumen. Kita melakukan perbandingan di sini. Kita membuka info aplikasinya bahwa Google Dokumen hanya memenuhi memori sebesar 267 MB. Ini berbanding berbalik dengan perbandingan yang tadi itu adalah sebuah game tadi. Jadi begitu. Nah, terus tuh lagi di sini untuk Microsoft Word hanya memakan memori sebesar 429 MB saja. Jadi begitu. Jadi tidak terlalu mengganggu amat untuk memori HP kalian. Oke, untuk operasi dasarnya kita mulai dulu daripada operasi dasar dan juga fitur-fitur. Kita mulai daripada Microsoft Word terlebih dahulu. Pertama, kita bisa menggunakan file dokumen. Kita klik salah satu filenya. Oke, kita buka, ya klik lainnya di sini. Jika kita sudah memiliki filenya, kita di sini buka dengan. Oke, kita buka dengan, di sini ada pilihannya, ada Word, buka dengan Word, ada dokumen pratinjau, ini bawaan daripada ponsel, dan juga di sini ada namanya Google Dokumen, tulisannya dokumen aja. Oke, karena kita di sini berdasarkan tutorial, kita awali dengan namanya menggunakan Microsoft Word, berarti kita buka dengan Microsoft Word versi ponsel. Nah, jadi di sini sudah kelihatan ini adalah file yang kita miliki yang akan kita coba untuk edit. Ya, jadi untuk mengedit ini sini cukup mudah. Editnya cukup klik logo pensil di sini. Nah, cuma yang jadi kendala di sini ada keterangan baca saja. Simpan salinan untuk edit. Kita harus menyimpan salinannya terlebih dahulu untuk mengedit ini. Jadi begitu. Edit tidak bisa kita lakukan. Berarti kita harus melakukan penyalinan dulu. Oke, kita buka Word lagi. Nah, kita simpan salinan untuk menyalin ini. Oke, rekam hasil baca kita taruh saja di mana saja gitu. Oke, perangkat ini dokumen simpan. Oke, ini kita lompati aja dulu. Nah, sekarang baru bisa kita edit. Apa hal yang ingin kita edit di sini? Oke, misalnya dari judul it's okay, ini pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, lembar kerja mekanik hasil rekam baca. Oke, misalnya di sini namanya tidak ada. Oke, kita tulislah namanya di sini. Misalnya ya kita tulis namanya di sini adalah
Oke, kita tulis namanya adalah loop. Oke. Nah, terus lagi NIM-nya kita tulis lagi di sini sesuai dengan apa yang ada di sini. Oke, dengan ketentuannya. Oke, misalnya tahunnya ini tidak sesuai. Ya, harusnya sekarang tahun 2026 bukan tahun 2022. Tinggal diubah. Begitu. Judul, oke, kita masukkan data-data yang sudah diperlukan. Jadi di sini mudah, simple. Kita sudah bisa mengoperasikan Microsoft Word yang harusnya ada di komputer maupun PC. Sekarang kita operasikan di HP. Jadi jauh lebih mudah dan praktis. Seperti itu. Untuk fitur-fiturnya, oke, kita mulai di sini dulu. Kita misalnya mengetik di halaman baru. Oke. Sekarang di sini kita tidak melihat mana halamannya karena di sini terlihat seperti satu lembar. Bagaimana solusinya? Untuk menampilkan halaman dalam bentuk media cetak, kita harus mengubah bentuk tampilannya seperti ini dulu. Ya, di bagian yang ini kita ubah-ubah. Tadi dalam bentuk namanya seluler, ya tampilan perangkat seluler kita ubah menjadi namanya tata letak cetak seperti itu. Oke, kita mulai daripada fitur pertama, ada huruf B, I, dan U di sini. Fungsinya adalah untuk mencetak huruf tersebut menjadi cetak tebal, cetak miring, atau garis bawah. Oke, peta konsep di sini kita membahas tentang misalnya sebuah materi, ya, kalkulus diferensial. Oke, kita mau cetak tebal. Oke, misalnya di sini, ya. Kita ini yang bentuk biasa aja. Oke, kita salin dulu. Kita tempel di sini. Oke. Kita tempel. Oke, yang ini kita kasih cetak tebal. Oke, yang ini lagi. Sama kita tes juga dulu di sini. Ya, di sini kalau misalnya ini agak sedikit rumit ya karena kita bermain dengan jari kita langsung tempel. Oke, ini lagi. Kita ini kan dulu, ya. Kita blok dulu bahasanya, ya. Kita cetak miring, oke, bisa. Nah, tempel lagi. Nah, ini lagi garis bawah, bisa. Nah, mau ngubah warna teksnya bisa. Kita ubah jadi warna abu-abu. Oke, jadi begitu. Nah, di sini mudah, praktis, dan untuk fiturnya juga cukup lengkap. Beranda ini untuk mengubah namanya bentuk teks, sorot warna, dan juga poin-poin. Misalnya di sini pembahasan topiknya ada cukup banyak. Ya. Misalnya di sini pembahasannya kita menggunakan namanya ini dulu, pakai penomoran, ya, pakai penomoran 1 2 3, ya. Kita tulis di sini. Misalnya di sini adalah A, B, C, dan seterusnya. Ada juga opsi sisipkan ini untuk memasukkan halaman kosong, pindai dokumen, tabel, dan seterusnya. Cukup lengkap, sangat lengkap, ya. Bukan cukup lengkap lagi, tapi ini sudah jatuhnya sangat lengkap. Dan juga ada namanya tata letak. Tata letak ini untuk mengukur namanya kertas marginnya atau tepi kiri kanan, dan orientasi, dan juga masih banyak lainnya lagi, walaupun di sini beberapa fitur sedikit berbayar. Tapi untuk fitur basicnya, untuk fitur dasarnya di sini saya rasa cukup aman. Jadi begitu. Cara menyimpannya bagaimana? Klik tanda centang ini artinya kita sudah selesai. Dan juga ini kita klik tanda simpan yang ada di sini. Oke, ganti file di sini. Karena di sini simpan otomatis, oke, berarti kita sudah bisa keluar. Simpan otomatis. Oke, aktif. Nah, ekspor file ke PDT dan juga ganti nama file ini apabila di sini kita sudah mau ganti nama filenya. Misalnya ini yang sudah direvisi, kita tulis di sini revisi, artinya sudah kita perbaiki di ujungnya. Jadi seperti itu, ya. Selamat, kita sudah selesai untuk tutorial dasarnya. Jadi begitu. Untuk file barunya tadi, karena kita taruh di semua file, oke, berarti kita bisa mencarinya ini di file lainnya lagi. Jadi begitu. Oke, jadi di sini kita tulislah, misalnya di sini adalah revisi. Oke. Ini sudah ada file barunya tadi. Oke, bagaimana jika kita membuka ini menggunakan namanya Google Docs? Seharusnya lebih mudah juga. Mengingat Google Docs ini terkenal dengan namanya fitur yang cukup namanya mudah, ya. Mudahnya di sini karena tidak terlalu banyak fitur yang harus kita
bahas. Oke. Ini oke, tampilannya di sini untuk tampilan ininya kita edit sama juga klik logo pensil ya. Nah, untuk misalnya Google Docs, ini tampilannya semuanya ada di sebelah ini ya, bagian ini semua. Nah, sama cetak tebal, cetak miring, jenis font, rata kiri kanan dan juga seterusnya. Nah, dan masih banyak lainnya lagi di sini. Tapi bedanya kalau Google Docs ini penyimpanan dokumen sementara itu dia dalam bentuk link. Jadi seperti itu, seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi seperti itu dia. Misalnya di sini kita sudah selesai menyalin namanya link ini. Oke, kita tulis di sini buat salinan. Oke, supaya bisa kita edit, tidak perlu ya. Nah, di sini kalau misalnya sudah selesai, kita simpan, kita sisip di sini, kita ambil di sini tab dokumen, kerangka, penataan halaman buat salinan dan bagikan dan ekspor. Nah, di sini bisa simpan sebagai, kita bisa simpan sebagai Google dokumen, bisa. Ya, tapi di sini harus kita buat masukkan dalam akun atau kita nanti ujung-ujungnya masuk akun juga. Atau kita bisa gunakan kirim salinan ini ya dalam bentuk Word atau DOCX. Nah, jadi dia di sini menampilkan namanya filenya sudah disimpan dan tinggal dikirim ulang aja lagi. Jadi seperti itu dia. Oke, itu aja dulu pembahasan kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.